Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah, buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia, sungguh
Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya.
Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali kita jumpa dalam ibadah online pagi hari ini, hari Minggu 9 Mei 2021. Kita siapkan hati, waktu untuk menghormati Tuhan. Ajak teman-teman, saudara, kerabat, dan keluarga untuk senantiasa bergabung dalam ibadah online channel GSKI. Melalui online ini kiranya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa.
Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami mohon pertolongan dan urapan-Mu atas setiap kami yang ambil bagian dalam melayani, baik dari tim musik, tim pemuji, kru soundman, dan media, dan setiap kami yang ambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau menolong dan mengurapi dan memberkati. Kami buka, kami mulai ibadah ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita sepenuhnya dalam urapan Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri Bapa. Terima kasih buat kasih. Melewati setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Amin. Mari sama-sama kita berkata bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Bapa. Sama-sama katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
bersyukur bagimu Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami siap berglori karena kebesaran-Mu dalam hidup kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siap memuji Tuhan. Di hidupku, ku ada sobat yang setia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Dia sobat yang setia yang selalu bersama dengan kita. Katakan, di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamat. Sekali lagi katakan, di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas, amin, naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Haleluya. Kita tidak cemas tentang masa depan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya. Dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas, kan jalan yang naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri. Sekali lagi katakan, ku tak cemas. Ku tak cemas, kan jalan yang naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Haleluya. Hanya kepada Allah saja kita bisa berharap, menaruh harap yang sesungguhnya. Hanya kepada Dia yang mempunyai kehidupan kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap. Setiap saat waktu Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap
Tuhanku, termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga rai atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga rai atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan Bapa, lebih dari segalanya dalam kehidupan kami adalah hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Katakan dengan tekun, kami mau berlomba Tuhan. Tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan,
bumi sampai selamanya. Sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Biar lagu ini juga menjadi doa kami, Bapa. Kami mau menyenangkan-Mu dalam segala hal yang kami buat, kami katakan, bahkan lewat pikiran kami. Selalu dalam keadaan berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, ajar kami lewat kebenaran-Mu pada siang ini, agar sungguh-sungguh memberkati kami dan mengubah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik. Bapak Ibu, semakin kita belajar kebenaran, semakin kita mengerti artinya pengiringan kita kepada Tuhan, semakin kita sadari bahwa itu sesuatu yang mustahil tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Dan tentu tanpa tekad kita. Karena tidak cukup hanya mau, hanya niat, tapi harus disertai tekad yang sungguh-sungguh untuk bisa benar-benar kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Tidak berlebihan jika saya katakan bahwa ini sesuatu proyek yang mustahil. Saya kecil Kristen, bahkan di rumah saya dulu ada gereja, ada sekolah minggu. Tapi mengerti kekristenan yang sesungguhnya seperti apa, baru saya dapati beberapa tahun belakangan ini. Mari kita belajar. Kalau selama ini Bapak Ibu bergereja, Bapak Ibu datang ke gereja, atau sekarang ikut streaming, ikut YouTube, ikut acara di Zoom. Apa sih yang kita cari? Maka tema kita hari ini adalah apa yang kita cari. Kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab yang terdapat dalam Injil Lukas 18 ayat 18 sampai 27 tentang seorang pemuda yang kaya. Dan di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang Sakeus juga yang kaya. Kalau Bapak Ibu membaca kedua perikop ini, saya mendapati paling tidak ada dua persamaan. Dua persamaan dari mereka. Yang pertama adalah keduanya orang kaya. Alkitab mencatat itu, pemuda kaya dan Sakeus sebagai pemungut cukai juga termasuk orang kaya. Dan kedua-duanya datang menemui Tuhan. Bukan Tuhan yang mencari-cari mereka, tapi mereka berdua memang mencari Tuhan, datang menemui Tuhan. Ini dua persamaan yang paling tidak bisa kita temukan dari dua perikop. Tapi paling tidak juga ada dua perbedaan yang sangat besar yang terdapat di antara keduanya. Pemuda kaya ini merasa diri sebagai orang yang sudah sempurna, orang yang cukup baik, cukup bebas dari dosa. Sementara Sakeus merasa diri sebagai orang berdosa, merasa orang yang tidak layak. Tetapi orang muda kaya ketika Yesus bilang harus pergi menjual hartanya, maka dia pulang dengan sedih dan dia meninggalkan Yesus. Sementara Sakeus, dia pulang dengan sukacita dan dia mengundang Yesus. Ini dua perbedaan yang sangat menyolok. Kita mau bahas satu persatu keadaan mereka. Pemuda kaya. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mau tanya. Ketika orang bertanya sesuatu, ketika orang bertanya pada kita atau kita bertanya kepada orang, ada tujuannya kan? Pertama, kenapa orang tuh bertanya sih? Pertama karena dia mau cari informasi.
Ya, ketika saya diundang untuk menyampaikan firman di sini, saya tanya, jam berapa Pak? Oh jam 11. Jam berapa Pak? Oh jam 10. Saya perlu informasi, maka kita bertanya. Ada sedikit perbedaan, ini sedikit menyimpang tapi informasi buat Bapak Ibu ya. Ada perbedaan antara cara mendidik anak kita, anak orang Indonesia dengan anak Yahudi. Kalau Bapak Ibu anaknya pulang sekolah atau sekarang selesai dari Zoom ya, kan belajarnya masih online, apa yang kita tanya kepada anak kita? Nak, ngerti nggak tadi gurunya ngomong apa? Ya kan, itu umum kita nanya gitu, nak ngerti nggak? Atau pulang sekolah minggu, nak tadi kakaknya cerita apa? Kamu ngerti nggak? Itu umum kita tanyakan itu. Tapi kalau ibu orang anak-anak Yahudi, mereka akan bertanya kepada anaknya satu pertanyaan yang mungkin nggak lazim, tapi ini sangat mendidik. Dia tanya gini, nak kamu tadi nanya apa ke ibu guru? Nanya apa ke guru kamu? Mengapa? Karena dari pertanyaan akan bisa dinilai seberapa kamu mengerti. Seberapa kamu menangkap pelajaran yang ibu atau bapak guru berikan. Karena anak-anak dipancing untuk menjadi kreatif lewat pertanyaan. Lewat pertanyaan kita mendapat informasi. Lewat pertanyaan, hal kedua, kita juga memancing pemikiran orang. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Adam, Adam, di mana kamu? Apa Tuhan nggak tahu Adam di mana? Nggak mungkin Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu Adam di mana. Tetapi justru Tuhan melemparkan pertanyaan ini, Tuhan ingin Adam yang berpikir, kamu lagi di mana? Kamu udah keluar dari jalanku, kamu udah melanggar perintahku. Biar Adam tahu, biar Adam ngeh gitu. Loh saya udah lost, saya udah keluar dari tracknya Tuhan. Nah, hal ketiga orang bertanya karena mencari-cari kesalahan. Waktu kita baca di Matius 22 ayat 15, orang-orang Farisi mendatangi Yesus, dikatakan di sana karena untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ada orang yang melemparkan pertanyaan hanya karena mau menjerat, hanya mau mancing, hanya mau cari kesalahan. Hal keempat inilah yang dilakukan oleh pemuda kaya. Ia bertanya kepada Yesus karena dia mau cari pembenaran. Sebagai orang muda yang mengerti sekali tentang Taurat. Dan dikatakan di sana ketika Yesus, nanti kita baca ayatnya ketika bercakap-cakap, Tuhan mengakui kok kalau pemuda ini sudah lakukan banyak hal itu. Apa yang harus dilakukan sebagai orang beragama, orang Yahudi saat itu 10 hukum dia lakukan tanpa cacat dan Tuhan mengakui itu. Nah, Yesus menjawab gini waktu di ayat pertama pemuda itu bilang guru yang baik. Yesus jawab gini, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus merespon dengan menolak pujian pemuda tersebut dan mengatakan bahwa hanya Allah yang baik. Pada bagian ini nyata bahwa pemuda tersebut tidak mengerti bahwa Yesuslah Tuhan. Pemuda tersebut hanya menganggapnya sebagai guru. Dia belum benar-benar mengalami Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu hari ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal dia secara pribadi? Atau kita hanya mengerti dia sebagai juru selamat, dia sebagai Tuhan, kita udah jadi anggota di gereja ini, udah bertahun-tahun, bahkan Bapak Ibu mungkin aktivis di sini. Tapi sungguhkah kita mengenal dia secara pribadi? Atau kita hanya mendengar kata orang, engkau Tuhan yang baik. Kata orang, engkau penyembuh. Lalu Tuhan menjawab begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan gak beri standar muluk-muluk Bapak Ibu. Tuhan berikan apa yang sesuai dengan pengertian orang tersebut. Dan Tuhan menunjukkan standar sebagai orang beragama. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu.
Kalau Bapak Ibu baca, ini semua ada terdapat di 10 perintah Allah. Yesus, perhatikan, Yesus tidak menyebutkan, jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Hormati, kuduskan hari Sabat. Jangan ada Allahmu ilah lain. Yesus nggak sebutkan hal-hal itu loh. Kalau kita perhatikan dari apa yang Tuhan katakan, ada perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Hanya 5 hal ini yang Tuhan ajukan kepada pemuda itu. Bukan 10 perintah Allah semuanya. Kenapa? Kita lihat. Ya. Ayat 21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Menanggapi jawaban jawaban pemuda ini, Tuhan Yesus enggak menolak, enggak bilang bohong, kamu berzina loh, saya tahu. Enggak, Tuhan bilang benar, kamu udah lakukan itu semua. Benar, tapi itu hanya sebatas keberagamaan. Lalu apa kata Yesus? Masih tinggal 1 lagi yang harus kau lakukan. Apa itu? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan tidak menyebutkan 10 perintah itu secara lengkap, terutama perintah yang ke-10, di mana bunyinya jangan mengingini, karena Tuhan tahu hati pemuda ini masih terikat dengan kekayaannya. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang lain, datang kemari, ikutlah aku. Ini satu hal yang tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh dia. Oleh sang pemuda ini. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, mungkin masih bisa. Pemuda itu berpikir, aduh harta saya banyak, aduh dijual, bagiin orang miskin, aduh. Mengikut Tuhan berarti mengikut jejaknya, di mana Tuhan mengosongkan diri, di mana dia meninggalkan segala kemuliaan. Ketika pemuda itu ditantang untuk menjual segala miliknya, bagikan kepada orang miskin, baru balik kepada Tuhan dan mengikutnya. Maka Alkitab menyebut di ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Amat sedih. Kenapa? Sebab ia sangat kaya. Kekayaan sudah menjadi berhala bagi pemuda ini. Bapak Ibu, menjadi kaya itu enggak salah. Tidak salah menjadi kaya, tetapi terikat dengan kekayaan itu salah. Dan Tuhan tahu hati orang ini. Tuhan mengenal pemuda ini. Maka Tuhan hanya menawarkan atau hanya mengatakan perintah-perintah dari 10 perintah yang tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Tapi ketika ditantang untuk menjual kekayaannya, pemuda ini menjadi sangat sedih sebab ia sangat kaya. Ia tidak berani melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya di bumi ini. Dan bayar harga untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Ini cerita pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar lama. Sering. Tetapi mari kita refresh lagi. Mari kita ulang lagi. Mungkin waktu Bapak Ibu dengar waktu masih pemuda, masih remaja dulu, atau masih 20 tahun lalu, atau mungkin juga tahun lalu. Tetapi apakah benar kita sudah lakukan, sudah lepaskan semuanya? Tuhan gak hitung berapa yang Bapak Ibu berikan. Yang Tuhan tanya, berapa yang masih kau sisakan untuk dirimu sendiri? Gak salah, sekali lagi tidak salah untuk menjadi kaya. Tetapi terikat dengan kekayaan itu sesuatu yang salah. Dan Tuhan mau mengajar kita untuk bisa bebas dari semua ikatan itu. Karena Tuhan mau bertemu kita kembali nanti di kerajaan surga. Tuhan sedang persiapkan kita. Untuk itu satu hal yang kita belajar pada siang ini, pada kesempatan ini. Lepaskan keterikatan kita dari apapun dan siapapun. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Injil yang lain disebutkan bahwa Tuhan memandangnya dengan penuh kasihan. Hatinya sedih, hati Tuhan sedih melihat keadaan pemuda ini yang gak bisa melepaskan kekayaannya. Tuhan sedih seakan Tuhan mau bilang, aduh nak, tinggalin aku bayar nanti berkali lipat di kerajaan surga. Tapi hari ini kamu lepaskan. Lepaskan dulu. Jangan terikat dengan itu. Tuhan mengasihi orang berdosa. Pasti. Untuk itu dia mati buat kita semua. Tetapi Tuhan tidak pernah menurunkan standar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau mengikut dia. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Untuk itu dia turun ke bumi. Dia mengasihi kita orang berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah menurunkan standar yang harus dilakukan, dipenuhi bagi setiap orang yang mau mengikut dia. Standar yang Tuhan tetapkan untuk kita semua. Jangan terikat oleh apapun dan siapapun. Ayat berikutnya dikatakan, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Maksud murid-muridnya, jika orang kaya aja yang sudah jadi salah satu tanda bahwa dia diberkati Tuhan, susah masuk surga, ya gimana kita Tuhan? Gimana nih? Nah, ini pengertian yang salah yang sekalian saya juga mau benerin Bapak Ibu. Orang yang diberkati Tuhan bukan berarti mesti kaya dalam secara materi. Tidak. Orang yang pasti selamat itu harus yang berlimpah secara materi. Itu salah. Berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan adalah salib. Karena dengan salib itu kita dibenarkan. Dosa kita dihapuskan. Kita diberikan kesempatan untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula. Kekayaan sesungguhnya. Kekayaan kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita miliki di kekekalan. Bukan hari ini, karena semua akan kita tinggalkan. Semua bersifat fana. Tetapi ukuran Bapak Ibu kaya atau tidak adalah seberapa harta Bapak Ibu di kerajaan surga nanti. Itu yang harus kita perjuangkan sekarang. Sekali lagi tidak salah untuk menjadi kaya. Tidak salah. Tetapi terikat dengan kekayaan adalah satu kesalahan. Jadi syaratnya apa? Syaratnya terdapat di Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33 dan Lukas 16 ayat 11. Ini dua syarat yang Tuhan tetapkan. Kita pindah ke orang kedua, Sakeus. Sakeus kita baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya kan, dua-duanya kaya nih. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus menunjukkan bahwa ada kok orang kaya yang bisa masuk surga. Ini perikop yang menarik Bapak Ibu, dua perikop ini. Karena memang sama-sama orang kaya. Tetapi yang membuat berbeda adalah sikap hatinya. Yang satu merasa sudah benar, sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna.
Tapi yang satu merasa sebagai orang yang berdosa. Dan dia dengan keberadaannya yang pendek, dia memanjat pohon ara. Dia punya, kita lihat di sini, dia punya satu keseriusan untuk mencari Yesus. Nama Sakeus itu berarti murni atau sejati. Tentu orang tuanya ketika memberikan nama anaknya Sakeus berharap ia menjadi seorang Yahudi sejati. Tetapi pilihan hidupnya membuat ia menjadi pengkhianat bangsanya, yaitu menjadi seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dia bekerja untuk kekaisaran Romawi. Nah, tapi Sakeus punya keinginan, hatinya tahu ada kosong dalam jiwanya yang harus diisi oleh sesuatu. Oleh siapa? Oleh apa? Maka dia mencari tahu orang seperti apakah Yesus ini. Jadi berarti dia pernah dengar cerita tentang Yesus, tapi kata orang dia begini, dia begitu. Aku mau buktikan sendiri. Tadi ayat yang kita baca, maka dia jalan mendahului orang lain. Dia berlari, dia nyelip-nyelip, mungkin kerumunan besar, dia mau ke depan. Tapi sampai depan pun dia nggak bisa lihat karena dia pendek. Lalu dia manjat pohon ara. Bapak Ibu, Sakeus ini punya kedudukan sebagai kepala pemungut cukai. Posisi yang penting saat itu, posisi yang terhormat saat itu. Bayangkan seorang menteri, selevel menteri saat ini di negara kita naik pohon karena mau ngelihat seseorang. Mungkin kalau kita saat itu yang jadi Sakeus, mungkin kita akan bilang ke anak buah, yang tentu banyak kan anak buahnya, akan bilang, kamu panggil yang namanya Yesus tuh. Dia mau lewat sini, saya tunggu di rumah ya. Panggil ya, nih tip buat kamu, dipanggil ya, jangan lupa. Saya tunggu, saya bikinin makanan. Mungkin gak Sakeus melakukan itu? Mungkin, dia punya anak buah banyak kok. Dia bisa undang Yesus lewat mereka. Karena saya gak mau ketemu-temu orang, apalagi penuh begitu. Tapi dia tidak lagi memperhitungkan harga dirinya. Fokusnya hanya satu, saya mesti ketemu orang ini, saya harus mengalami dia, saya gak mau dengar kata orang doang, saya harus tahu siapa dia dan saya mau ikut dia. Maka dengan tekad yang segitu kuatnya, Yesus tanpa perkataan memandang Sakeus dan menyuruhnya turun, dan Yesus memberi diri untuk datang ke rumahnya. Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus ngomong dengan Sakeus yang juga kaya, Yesus nggak ngomong soal menjual harta. Yesus tahu Sakeus bukan orang yang terikat dengan kekayaan. Beda dengan pemuda kaya tadi. Yesus harus ngomong secara verbal, secara langsung, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Kepada Sakeus Yesus nggak ngomong. Bahkan sebelum Sakeus bicara sesuatu, Yesus yang sudah memberi diri, aku akan datang ke rumahmu. Yesus bisa tahu hati kita. Yesus membaca hati kita. Orang, pasangan, gembala, aktivis lain, semua bisa kita bohongin, bisa kita tipu, bisa kita berpura-pura, kita bisa munafik. Tapi Tuhan tahu yang terdalam dari hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Dia? Sakeus datang mencari Yesus untuk mencari kebenaran. Pemuda itu datang mencari Yesus untuk mencari pembenaran. Ini satu perbedaan yang sangat jauh, satu perbedaan yang sangat menyolok. Maka pertanyaan untuk kita semua, apa yang kita cari? Mau cari pembenaran kah? Atau mau cari kebenaran? Tuhan memberi kita kesempatan hari ini, dan mungkin masih punya kesempatan sampai beberapa tahun ke depan masa hidup kita. Yang Tuhan pertanyakan hari ini adalah, apa motivasi kamu mencari aku? Karena dengan motivasi itulah kita menggerakkan kemana arah hidup kita. Motivasi kita menentukan respon kita. Dan respon kita terhadap panggilan Tuhan menentukan kualitas cinta kita kepada Tuhan. Seberapa kita meresponi panggilan Tuhan kepada dalam hidup kita masing-masing. Jangan menunda.
Jangan menunda untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan pernah beralasan saya masih berdosa, Bu. Saya masih, aduh, Ibu gak tahu sih hidup saya. Saya masih salah deh. Nanti deh, Bu. Kalau udah lebih mending sedikit deh, saya cari Tuhan. Pernah dengar orang ngomong gitu? Atau kita yang mengucapkan hal itu? Saya mau ingatkan pada kesempatan ini. Jangan pernah menunggu menjadi orang benar untuk bertemu Tuhan. Karena selamanya kita tidak akan menjadi orang benar tanpa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jangan menunda. Penundaan atas apa yang harus kita lakukan hari ini adalah pemberontakan. Dan penundaan yang harus kita lakukan bisa berakibat fatal. Kita sudah terlanjur jauh, gak bisa belok lagi. Kita terlanjur keras kepala, kita susah lagi untuk rendah hati. Kita terlanjur hidup dalam dosa sampai kita gak sadar lagi. Karena kita masih nyumbang gereja, karena kita masih ke gereja, kita masih streaming, kita rajin. Tetapi yang Tuhan mau datang kepadanya, cari dengan sungguh-sungguh, hati yang benar-benar rindu. Karena Tuhan juga janji, orang yang haus dan lapar akan Tuhan akan dipenuhinya, akan dihiburnya, akan dicukupkannya. Seberapa kehausan kita akan Tuhan. Jangan lagi mau dengar apa kata orang, tapi alami sendiri. Sakeus orang yang kaya, orang yang punya kedudukan. Mungkin kalau dibanding kita hari ini, kita juga nggak sekaya atau sehebat Sakeus. Tetapi dia dengan rendah hati. Dia nggak peduli jabatannya, dia nggak peduli kekayaannya, dia nggak peduli statusnya. Dia mengejar sesuatu yang berharga, yang lebih berharga dari semua itu. Dia mengejar kebenaran, dia mengejar kehidupan kekal. Dia mengerti bahwa ini yang harus saya cari. Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada orang kaya, kepada Sakeus mengenai hal untuk menjual segala harta miliknya. Karena Sakeus orang yang tidak terikat dengan kekayaannya. Di sini free will kita bekerja, Bapak Ibu. Kehendak bebas kita bekerja. Sakeus sadar akan hal ini sehingga ia meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai. Bukan mustahil setelah ini Sakeus benar-benar menjadi orang miskin. Bisa saja. Karena separuh hartanya dibagikan kepada orang miskin dan kepada yang pernah dia peras dia kembalikan 4 kali lipat. Nggak sedikit, 4 kali lipat. Nah, dunia hari ini sudah semakin jahat. Tanda-tanda zaman di akhir-akhir ini semakin nyata. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kedurhakaan di mana-mana. Orang lebih egois. Orang lebih mementingkan diri sendiri. Orang lebih mencari kenyamanan dan yang enak. Orang gak mau lagi melihat atau harus berubah-berubah. Orang gak mau pusing. Yang penting secara ukuran umum saya cukup baik kok. Tetapi Tuhan menetapkan standar yang lain. Tuhan mau kita sempurna seperti Bapa. Seberapa niat kita? Seberapa motivasi kita, seberapa kita punya tekad. Mari saya undang Bapak Ibu semua, ambil keputusan. Hari ini, jangan menunda. Hari ini adalah yang terbaik. Hari ini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Seperti Sakeus, melangkahlah, bertindaklah. Tindakan kita menentukan reaksi perasaan Tuhan. Kalau tadi kita nyanyikan menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan. Jangan itu hanya menjadi ucapan bibir semata. Nyatakan itu, lakukan itu. Senangkan Tuhan lewat semua yang kita lakukan. Lewat semua yang kita kerjakan. Semua yang kita katakan dan semua yang kita pikirkan. Mari kita menyenangkan Tuhan. Jangan menunda apapun. Tuhan menunggu kita. Kesabaran Tuhan.
ada batasnya. Kasih Tuhan tidak terbatas. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Jangan sampai kita kehilangan waktu. Jangan sampai kita kehabisan waktu karena kita menunda, karena kita teledor, karena kita ceroboh. Menyenangkanmu Bapa, menyenangkanmu. Dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu Bapa. Biar itu sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita. Sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya. Lebih dari apapun Bapa. Lewat segala perkara yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau selalu dalam keadaan benar di hadapan-Mu. Karena kami mencari kebenaran-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau lewat segala hal. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu sejak di bumi sampai selamanya. Biar musik mengalunkan lagu ini dengan perlahan. Masing-masing kita mengambil saat teduh. Kebersamaan kita dengan Tuhan bukan hanya terbatas selama kita ada di dunia ini. Kebersamaan kita dengan Tuhan akan abadi selamanya. Selama kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya kekasih abadi kita. Dia akan menemani kita di sepanjang umur hidup kita, di bumi sampai di kekekalan. Hanya Dia yang sanggup mengisi ruang kosong dalam jiwa kita. Hanya Dia yang sanggup mengisi, memuaskan dahaga jiwa kita. Tidak ada pribadi yang mengasihi kita seperti Yesus. Tidak ada pribadi yang peduli akan keselamatan kita seperti Yesus. Jangan tunda lagi. Dia menunggumu saat ini. Dia ingin hadir dalam hidupmu, menjadi kekasih jiwamu satu-satunya. Dia terlalu berharga untuk kita bandingkan dengan apapun dan siapapun. Tidak ada bejana yang terlalu hancur yang tidak bisa dibentuk kembali oleh tangannya. Tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak dapat dipulihkan oleh kasih-Nya. Kasih-Nya cukup untuk memulihkan hidup kita. Dia menunggu hati-hati yang mau diserahkan kepadanya untuk Dia bentuk. Kita nggak tahu kesempatan hidup kita sampai kapan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kiranya tekad kita untuk menyenangkan hati-Nya sungguh-sungguh menjadi tekad yang membuat kita berubah.
menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu, biar itu jadi kerinduan kita. Sampai selamanya aku mau menyenangkan Engkau. Menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu. Saya undang dengan hormat Pak Yusuf. Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Nata Saputra Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan hidup kami menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami. Dan saat ini kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Nata Saputra Tuhan. Diberkati di dalam pelayanan di mana Tuhan pakai. Tidak hanya untuk melawat kami, juga melawat mahasiswa, mahasiswi STT Egemeni Tuhan. Tuhan pakai. Demikian juga bagi keluarganya. Tuhan juga memakai untuk menjadi seorang penolong bagi keluarganya. Dan juga Tuhan, dimanapun usaha dari Ibu Pendeta Esther, Tuhan juga akan memberkati. Saat ini Tuhan, kami juga mengucapkan puji syukur karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan ucapan syukur kami melalui persembahan. Kami diberkati Tuhan, karena sepanjang hidup kami tidak akan pernah kekurangan. Pada saat kami memberikan dengan penuh sukacita, persembahan ini baik melalui transfer, di mana kami sudah diajarkan untuk memberi. Berkati juga Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, begitu banyak masalah yang terjadi bagi kami, bangsa dan negara kami. Kami mohon campur tangan Tuhan. Baik itu permasalahan gempa bumi, baik itu permasalahan begitu banyak kecelakaan yang terjadi di bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Bagi pemerintahan, baik presiden, wakil presiden, dan jajarannya, Tuhan beri hikmat agar kami bisa mampu untuk mengatasi hal ini bersama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan akhiri ibadah menjelang siang hari ini Tuhan. Pada saat kami akhiri, kami mohon berkat dari Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita tetap berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan melindungi hidupmu.
Tuhan akan memberkati keluargamu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan amin. Ya, ibadah telah selesai. Kami mohon waktu sejenak untuk Bapak Ibu untuk mendengarkan sedikit pengumuman, dan kami atas nama GSKI Kebonjeruk mengucapkan terima kasih atas persembahan yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu, kemudian kami telah menerimanya. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kami, Bapak Ibu siap menghubungi di nomor yang kami telah sediakan bagi Bapak Ibu, baik itu pelayanan, baik bagi perjamuan maupun baptisan dan pelayanan apapun, Bapak Ibu siap menghubungi kami di 0817 003 3580, 0812 9154 1542. Bapak Ibu siap mengunjungi website kami karena di dalamnya ada begitu banyak pengumuman informasi bagi ibadah tengah minggu di www.gskikebonjeruk.org. Kami ucapkan terima kasih dan Bapak Ibu siap beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran gak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri, dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan.
Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu.